Kau masih percaya bahwa kamu perlu pekerjaan yang lebih baik untuk meningkatkan gajimu? Faktanya, gaji selalu mencerminkan siapa diri kamu sebenarnya dan apa yang kamu lakukan setiap hari. Robert Kiyosaki selalu mengajarkan, yang membedakan orang kaya dan orang miskin bukanlah gaji, tapi perilaku mereka. Hari ini saya akan menunjukkan 10 kebiasaan paling sederhana, namun paling kuat yang bisa diterapkan siapapun mulai dari hari ini untuk menggandakan penghasilan. Jika kamu menerapkan hanya 3 dari kebiasaan ini, kamu sudah akan lebih maju dari kebanyakan orang. 1. Malam adalah permulaan. Hari sebenarnya dimulai malam sebelumnya. Tanpa rencana yang jelas, kamu hanya akan bereaksi terhadap apapun yang terjadi, bukan mengarahkan hidupmu. Berapa kali kamu bangun tanpa tahu apa yang sebenarnya harus dilakukan hari itu? Kamu mulai dengan mengecek HP, scrolling media sosial, dan tahu-tahu hari sudah habis. Rahasia penting. Tulis tujuan harian yang jelas dan spesifik. Urutkan secara strategis. Minimal tulis 5 tujuan. 3 tujuan pertama, sederhana dan cepat. Mandi, olahraga ringan, baca 10 halaman buku, rapikan meja kerja. 2 tujuan terakhir, lebih menantang dan berdampak besar, seperti proyek penting, belajar keterampilan baru. Otakmu langsung merasa bahwa kamu sudah memulai hari dengan kemenangan. Perasaan pencapaian harian seperti ini adalah salah satu sumber motivasi terbesar dalam hidup. 2. Gerakkan tubuhmu secara fisik. Apakah energimu dalam keseharian rendah? Kalau iya, penyebabnya bukan soal mental, tapi karena tubuhmu tidak bergerak. Kalau kamu merasa tidak punya waktu untuk olahraga, justru karena itu kamu perlu olahraga. Tubuh manusia menghasilkan energi melalui gerakan. Kalau kamu meluangkan waktu untuk berolahraga, bahkan hanya 30 menit saja, tubuhmu akan melepaskan dopamin, endorfin, dan serotonin. Zat-zat ini secara alami meningkatkan semangat, kreativitas, dan motivasi. Hasil praktisnya, kamu bisa bekerja lebih fokus, lebih cepat, dan lebih efisien. Kemampuanmu untuk menghasilkan uang sangat bergantung pada energi, fokus, dan semangatmu setiap hari. 3. Lingkunganmu mencerminkan siapa dirimu. Lingkungan bukan hanya tentang tempat tinggal. Ini mencakup musik yang kamu dengar, konten yang kamu konsumsi, obrolan yang kamu ikuti, dan orang-orang yang kamu temui. Semua itu punya dampak langsung terhadap cara kamu berpikir, bertindak, dan hasil yang kamu dapatkan. Kalau kamu berpikir bisa sukses sambil terus mendengarkan hal-hal negatif, berkumpul dengan orang yang kerjaannya mengeluh dan mengisi pikiran dengan konten kosong, kamu sedang menipu diri sendiri. Solusinya, kamu selalu bisa memilih apa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Baca buku dari orang sukses, tonton video mereka, dengarkan nasihat mereka. Isi hari-hari kamu dengan konten yang membangun dan memberi arah. 4. Jangan ceroboh dalam mengatur uang. Banyak orang mengeluh tidak punya cukup uang, tapi begitu ditanya kemana saja uang mereka pergi, mereka bahkan tidak bisa menjawab. Bagaimana mungkin kamu memperbaiki sesuatu yang bahkan kamu sendiri tidak tahu bentuknya? Pentingnya catatan keuangan. Tahu dengan jelas dari mana uang kamu berasal dan kemana saja uang itu mengalir. Bagi anggaran ke dalam kategori yang jelas, kesehatan, hiburan, investasi, pendidikan, dan area esensial lainnya. Dengan begitu, kamu tidak lagi hidup dengan uang yang sekadar keluar masuk tanpa arah. Kamu mulai hidup dengan anggaran yang direncanakan. Kamu tidak lagi hidup dengan uang yang sekadar keluar masuk tanpa arah. Kamu mulai hidup dengan anggaran yang direncanakan. 5. Hindari penghematan yang keliru. Banyak orang percaya bahwa untuk menjadi kaya, mereka harus menghemat setiap sen. Tentu, pengeluaran bijak itu penting. Tapi jika kamu hanya memangkas pengeluaran, kamu tidak akan pernah benar-benar berkembang. Cara berpikir orang kaya, mereka tidak hanya fokus memangkas biaya. Mereka fokus meningkatkan penghasilan. Penghematan punya batas, tetapi peningkatan penghasilan tidak. Rahasianya bukan cuma menghabiskan lebih sedikit, tapi menghasilkan lebih banyak. Itu bisa berarti mempelajari keterampilan baru,
mencari peluang yang lebih baik, berinvestasi pada diri sendiri, memulai usaha sampingan, atau menegosiasikan kenaikan gaji. Pertanyaan penting, bagaimana saya bisa menghasilkan lebih banyak? Sebelum kita lanjut ke kebiasaan berikutnya, jika kamu menikmati konten ini dan ingin terus belajar tentang cara mengelola keuangan dan membangun kekayaan, jangan lupa subscribe Zona Kaya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. 6. Lihatlah ke dalam. Aset terbesar Anda. Apa aset paling berharga yang kamu miliki? Bukan uang, bukan mobil, bukan rumah, tapi dirimu sendiri. Uang bisa habis, harta bisa hilang, tapi pengetahuan, keterampilan, dan pola pikir yang kamu bangun akan selalu bersamamu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang benar-benar aku inginkan? Keterampilan, pengetahuan, atau bakat apa yang bisa aku kembangkan untuk naik ke level berikutnya? Berhenti melihat keluar dan mulai berinvestasi dalam pertumbuhan dirimu sendiri. Itu berarti mempelajari keterampilan baru, meningkatkan kemampuan komunikasi, mengembangkan kecerdasan emosional, serta belajar tentang keuangan, bisnis, dan investasi. Ingat, kamu tidak perlu menunggu sampai merasa siap untuk memulai. Mulai sekarang dengan apa yang kamu punya. 7. Selesaikan masalah, ciptakan nilai. Jika kamu ingin menjadi kaya, tidak cukup hanya dengan berinvestasi pada dirimu sendiri. Kamu juga harus belajar menyelesaikan masalah dan menciptakan nilai. Setiap orang yang berhasil membangun kekayaan sejati memiliki satu kesamaan. Mereka memahami bahwa uang mengikuti nilai. Robert Kiyosaki menjadi kaya karena melihat masalah besar, kurangnya pendidikan finansial di dunia. Dia menciptakan solusi sederhana dan praktis yang membantu jutaan orang. Prinsip utama, kekayaanmu akan sebanding dengan seberapa besar masalah yang bisa kamu selesaikan. Kalau kamu ingin menghasilkan lebih banyak uang, berhentilah hanya berpikir tentang uang. Mulailah berpikir, bagaimana aku bisa menciptakan lebih banyak nilai bagi dunia. Semakin besar masalah yang kamu selesaikan, semakin banyak uang yang kamu hasilkan. Ikuti rasa antusias kecil yang kamu rasakan. Tulis daftar keterampilan atau hal-hal yang membuat kamu sedikit tertarik. Lalu tanyakan, bagaimana saya bisa menggunakan ini untuk menghasilkan uang? 8. Membuat uang bekerja untuk Anda. Kebanyakan orang bekerja untuk uang. Mereka menghabiskan seluruh hidup menukar waktu dengan gaji. Tapi orang-orang kaya yang sesungguhnya memahami bahwa pendekatan ini punya batas. Uang harus bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Dan ini berarti investasi. Kamu menggunakan uang yang kamu hasilkan untuk membangun sumber pendapatan baru. Investasi tidak selalu berarti saham atau obligasi. Bisa juga memperluas usaha yang sudah kamu miliki. Langkah praktisnya, mulailah membangun portofolio investasi kamu sendiri. Ambil selembar kertas dan tuliskan berapa persen dari uang yang kamu hasilkan bisa kamu arahkan untuk berinvestasi. Misalnya, 20% di satu jenis investasi utama dan 10% di investasi lain. Yang penting adalah hasil dari kerja kerasmu harus kamu tanam kembali untuk tumbuh sendiri. Rahasianya adalah membangun sistem di mana uang tetap masuk, meski kamu tidak sedang bekerja. 9. Hindari membuang waktu dengan pengetahuan yang tidak bernilai. Kita hidup di dunia yang penuh dengan persaingan perhatian. Kalau kamu lengah, kamu kehilangan waktu, fokus, energi, dan ujung-ujungnya kehilangan peluang nyata. Singkatnya, kamu kehilangan uang. Kalau kamu ingin jadi orang kaya, kamu harus super selektif dengan apa yang kamu izinkan masuk ke dalam pikiranmu. Kemana perhatianmu mengalir, disitulah energimu terkuras. Pertanyaan penting, apa yang kamu konsumsi hari ini sedang menjadikan kamu orang yang lebih baik, lebih cakap, lebih kuat secara finansial? Kalau jawabannya tidak, maka kamu perlu ubah itu sekarang juga.